Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas reguler D 2022 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami dengan tema perdamaian di kawasan Asia Barat Daya, khususnya konflik yang terjadi antara Armenia versus Azerbaijan dalam perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Desirut Hartati Nadeak dengan NIM 322-312-1030 dan teman saya Nadia Ramadhani dengan NIM 322-112-1024 dengan dosen pengampu mata kuliah Asia Barat Daya Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo MS. Nah, setelah kalian melihat poster ini, pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, ini tentang apa sih? Gambar ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana dan apa yang akan kami jelaskan di presentasi kami ini. Nah, poster ini menjelaskan tentang perdamaian di Asia Barat Daya. Nah, kita sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari yang namanya perdamaian. Perdamaian itu sering terjadi karena kita mengalami perperangan, perpisahan seperti yang terjadi di kawasan Asia Barat Daya ini. Nah, perperangan yang terjadi di kawasan Asia Barat Daya ini diawali dengan permulaan perebutan wilayah. Perebutan wilayah menjadi salah satu pemicu rusuhnya antara Armenia dan Azerbaijan. Nah, di suatu perperangan ini yang paling dibutuhkan adalah perdamaian. Nah, di sini kami membuat poster tersebut untuk memberikan saran bagaimana perdamaian tersebut dilaksanakan di kawasan Asia Barat Daya, terutama di wilayah Nagorno dan Karabakh. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping menjelaskan terjadinya perperangan antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Perperangan ini terjadi pada Maret tahun 1918. Perang ini mengakibatkan sekitar 30.000 korban jiwa. Dalam peta di samping, teman-teman dapat melihat bagaimana situs atau tata letak wilayah Armenia. Nah, di sini kami akan menjelaskan awal mula terjadinya perang Armenia versus Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Nah, Armenia ini merupakan salah satu negara merdeka yang terletak di bagian Asia Barat Daya, tepatnya di wilayah Kaukasus Selatan, dengan memiliki perbatasan 1.570.000 km. Nah, wilayah ini meliputi Azerbaijan, Georgia, Iran, dan wilayah Turki. Sedangkan Azerbaijan juga terletak di wilayah Kaukasus, tepatnya di persimpangan Asia Barat Daya dan Eropa. Di sebelah utara, Azerbaijan berbatasan dengan Rusia. Sebelah barat berbatasan dengan Georgia dan Armenia. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Iran. Berada di kawasan yang sama, antara Armenia dan Azerbaijan ternyata memiliki konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak tahun 1090-an. Konflik antara dua negara ini sempat terjadi sebanyak 2 kali, tepatnya pada tahun 1988 sampai 1991 dan 1992 sampai 1994. Pada tahun yang sama, 1994, konflik tersebut berhasil diredam setelah diberlakukannya kesepakatan gencatan senjata. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan kembali pecah pada tahun 2014. Hal ini dipengaruhi karena adanya usaha untuk menggabungkan suatu wilayah ke negara tertentu, yang di sisi lain juga adanya usaha untuk memisahkan suatu wilayah dari negara tertentu. Wilayah yang dimaksud adalah negara Nagorno dan Karabakh. Secara garis besar, Nagorno dan Karabakh merupakan wilayah yang berada di bagian negara Azerbaijan. Akan tetapi, di sisi lain ada suatu bukti yang bisa dijadikan alasan bahwa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari negara Armenia. Lantas, hal apakah yang memperkuat argumen bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Armenia?
Hal ini dibuktikan dengan penduduk wilayah Nagorno dan Karabakh yang merupakan etnis mayoritas Armenia. Dari bukti inilah yang menyebabkan kedua negara tersebut beradu untuk merebut wilayah Nagorno-Karabakh dan secara cepat mengakibatkan konflik regional yang semakin luas. Menurut Wijaya 2016, ada faktor lain yang mendorong kembali terjadinya konflik antara Armenia dan Azerbaijan, yaitu karena adanya keinginan dari Nagorno-Karabakh untuk bergabung dengan negara Armenia. Akan tetapi, pihak Azerbaijan sebagai pemilik wilayah kekuasaan yang sah berdasarkan hukum internasional menentang hal tersebut. Meskipun mengalami konflik yang cukup lama, perebutan kekuasaan atau wilayah antara Armenia dan Azerbaijan belum mendapatkan titik terang. Situasi yang semakin panas ini mendorong kedua negara untuk melakukan pertempuran dengan menggunakan senjata. Sehingga dengan adanya perlawanan senjata ini telah banyak menewaskan para prajurit dari kedua belah pihak. Di balik konflik sengketa wilayah ini ternyata melibatkan pihak lain yaitu Turki dan Rusia yang ikut campur dalam konflik tersebut. Rusia yang secara umum sebagai sekutu dari Armenia melakukan kepemimpinan aliansi militer yang merupakan bagian dari organisasi Traktat Keamanan Kolektif bersedia menjadi pihak pendukung Armenia dalam pertempuran tersebut. Sedangkan Turki memberikan dukungan terhadap Azerbaijan dikarenakan kedua negara tersebut telah menjalin hubungan baik sejak lama. Setelah sekian lama mengalami konflik, kesepakatan gencatan senjata pun dilakukan kembali. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua negara akan mempertahankan posisi di wilayah yang mereka pegang hingga saat ini. Kesepakatan perdamaian ini akan berlangsung selama 5 tahun, dan jika selama 5 tahun tersebut tidak ada pihak yang ingin menarikan diri, secara otomatis kesepakatan atau perjanjian damai tersebut dapat diperpanjang selama 5 periode atau 5 tahun. Akan tetapi, ada satu hal yang sangat disayangkan, yang mana dalam perjanjian tersebut tidak ada penyebutan status masa depan bagi penduduk Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh ataupun format negosiasi untuk menyelesaikan konflik tersebut antar kedua negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di negara Armenia ini posisi penduduk di Nagorno-Karabakh itu tidak disebutkan masa depannya seperti apa. Jadi di negara ini tidak atau belum adanya perdamaian, karena di sisi lain Armenia ini memiliki bukti bahwa Nagorno-Karabakh itu adalah wilayah mereka. Di samping itu, di Azerbaijan juga menyebutkan bahwa Nagorno-Karabakh ini merupakan wilayah mereka, tetapi tidak memiliki bukti. Nah, perdamaian di sini dilakukan sangat sulit karena negara tersebut merasakan dua wilayah ini merupakan milik mereka. Tetapi di sisi lain ada yang memiliki bukti dan ada yang tidak memiliki bukti. Makanya perdamaian sangat sulit dicapai. Mereka juga sering melakukan serangan bersenjata karena tidak menyetujui dua wilayah ini diperebutkan satu atau sama Armenia ataupun itu sama Azerbaijan. Selanjutnya kami akan membacakan dampak konflik dari perperangan Armenia dan Azerbaijan. Yang pertama itu, ibu kota Nagorno-Karabakh Stepanakert di Armenia rusak parah akibat baku tembak antara Azerbaijan dan Armenia. Yang kedua, banyak memakan korban jiwa. Yang ketiga, menimbulkan kerusakan Armenia. Yang keempat juga menimbulkan kerugian antara dua negara tersebut dan menghancurkan atau menghanguskan sebagian wilayah Nagorno dan Karabakh, yaitu wilayah yang ingin kedua negara ini perebutkan. Nah, tujuan kami memberikan poster ini adalah untuk memberikan saran bagaimana perdamaian atau kesepakatan di wilayah Nagorno dan Karabakh ini terjadi. Nah, kedua negara ini yaitu Armenia dan Azerbaijan sangatlah
tidak menginginkan perdamaian atau tidak menginginkan kesepakatan, karena mereka itu sama-sama tidak ingin negara satu memiliki keuntungan dan negara lain memiliki kerugian. Mengapa kami menyebutkan begitu? Karena Armenia ini memiliki bukti bahwa Nagorno dan Karabakh ini merupakan wilayah mereka. Tetapi Azerbaijan melakukan perperangan dengan Armenia itu memperebutkan wilayah ini. Mereka tidak memiliki bukti bahwasanya Nagorno dan Karabakh ini merupakan wilayah mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wilayah Nagorno dan Karabakh ini merupakan yang berdiri di wilayah Armenia. Tetapi sebagian wilayah Nagorno terletak di Azerbaijan, yaitu di bagian Rusia. Jadi makanya mereka sangat tidak menginginkan jika Nagorno dan Azerbaijan dimiliki oleh Armenia, karena di wilayah mereka itu Azerbaijan berbatasan dengan Rusia, sebelah barat berbatasan dengan Georgia dan Armenia. Azerbaijan ini dan Armenia ini merupakan satu wilayah yang berdekatan, tetapi mereka memperebutkan wilayah Nagorno dan Karabakh ini karena mereka ingin memiliki wilayah yang luas, tetapi bukti wilayah tersebut milik mereka itu tidak konkret, sehingga perdamaian sangat sulit dilakukan. Sebagai saran kami juga bahwa perebutan wilayah itu merupakan hal yang sangat tidak masuk akal untuk menjadikan kita susah menimbulkan perdamaian. Seperti yang di Asia Barat Daya ini, perdamaian itu diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan atau kebersamaan. Nah, kebersamaan kita dapat menimbulkan berbagai keindahan. Nah, jika kita rusuh, maka akan banyak menimbulkan keburukan kepada wilayah kita. Jika ada satu wilayah yang tidak diketahui keberadaan wilayahnya, kita dapat memanfaatkan wilayah tersebut untuk menjadi suatu sumber daya alam kita dan memanfaatkannya secara baik, bukan malah suatu wilayah yang tidak jelas kepemilikannya itu kita jadikan sebagai pemicu rusuhnya karena memiliki sumber daya alam yang baik. Marilah kita lakukan suatu wilayah menjadi sumber daya alam yang baik dengan kebersamaan kita terhadap sesama kita.